Dikasih bibel tolak, dikasih bibel tolak, dikasih bibel tolak, dikasih babi makan. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Noise, Bang. Tempat ente noise, Bang. Noise banget tuh suara anak-anak. Sebentar ya. Berisik anak-anak. Iya, santai teman-teman, santai. Ketawa dulu dong. Bang, percaya Paulus nggak? Aduh. Bang, percaya Paulus nggak? Percaya Paulus nggak? Percaya dong. Gua Kristen. Gua harus percaya apa yang ada Pak. dalam kitab saya. Harus percaya saya. Ajar, Pak deh. Perlu ditatar ini. Saya harus- Ini Pak, Tapi pasien ngomong-ngomong saya Pak Ustadz, yang tadi gini. nih. Eh, Halo. iya, nggak apa-apa, silakan. Halo, Pak Ngomong. Iya. Aduh. Kenapa? Lancar kok. Halo Pak Ustadz. Halo. Halo, iya, kenapa? Oke. Tapi Pak Ustadz, nanti kalau nggak senang nanti lapor polisi nggak? Pak Ustadz juga pengikutnya nggak lapor polisi kan? Ngapain lapor polisi, aneh-aneh aja. Orang-orang diskusi Takut kita, lapor-lapor Pak Ustadz. polisi. Indonesia ini asal sudah tidak sanggup berdiskusi, lapor polisi. Apalagi kalau masalah ini kan yang kita perdebatkan, yang kita diskusi ini hal yang sebenarnya yang tidak bisa kita jadikan satu kesimpulan. Kenapa? Yang kita perdebatkan adalah kitab yang berbeda. Betul nggak Pak Ustadz? Iya. Tapi saya menarik nih, ya kalau ente masih Halo? percaya Paulus, Bang, kalau Padehe dia nggak percaya dengan Paulus. Iya, betul. Halo Pak Ustadz? Nah, suaranya mana? Kedengaran nggak? Jaringannya Pak Ustadz. Terputus-putus ya Pak Ustadz ya? Putus-putus berarti jaringan Anda gak beres itu. Oh. Betul nggak Pak Ustadz yang saya bilang ini, pernyataan saya ini Pak Ustadz? Yang kita diskusi ini adalah hal yang tidak memiliki titik temu. Betul nggak Pak Ustadz? Ya kita sepakat untuk tidak sepakat, memang. Ayo. Betul? Makanya nih Betul kita nggak, kaji tentang masalah Paulus. Enggak. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, ini yang kita diskusi ini hal yang tidak memiliki titik temu. Betul nggak Pak Ustadz? Kan saya udah bilang, kita ini sepakat untuk tidak sepakat. Paham? Belum tentu gitu. Kayaknya jaringan saya kurang bagus Pak Ustadz ya. Nanti lain kali saya... Nah, jaringan kau, BPJS kau, BPJS dia pada Iya, jaringannya kurang mantap. Enggak lah, serius dari jaringan Pak Ustadz. Nggak bisa kita permasalahkan, emang gue pakai Starlink Pak Ustadz. Jelas nggak suara saya udah? Oke Pak Ustadz. Nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Saya jelas, tapi putus-putus di sini Pak Ustadz. Ibaratnya gambarnya putus-putus gitu. Iya, mungkin gambar saya lebih. Bukan karena pada Padehe di situ. Tadi siang nih pasien saya Pak Ustadz kabur ini. Jadi Ini ya. Iya. kabur. Nah, Ketemu lagi di sini. jam 10 siang, jam 10 siang itu kan jam kerja Pak Ustadz. Nggak mungkin saya nggak kerja kan. Tadi saya kata itu dia mengatakan Tuhan sembahlah saya. Oh, nah, kita close dulu apanya dulu gini.
yang kita perdebatkan ini berdasarkan apa loh? Pendapatnya Pak Ustadz berdasarkan pendapat saya juga, ya kan? Apa tuh? Nggak ada memaksa satu sisi kan? Oke, yang kita perdebatkan ini kan tidak ada memiliki titik temu. Hai. Ya, coba Berisik bang tempat, berisik tempat ente bang. Iya, berisik kali. Bokil. Suaranya mic-nya ketutup. Beginilah kalau Sumatera bang. Kalau kita itu udah jam segini bising udah mah. Banyak yang dicarain. Nah itu Pak Ustadz. Jadi menurut Pak Ustadz yang kita bicarakan ini adalah hal yang memiliki titik temu atau enggak? Ketemu. Yang penting gak ngotot. Bagaimana bisa ketemu Pak? Bagaimana bisa ketemu tuh Pak Ustadz? Ini dua sisi loh. Saya Kristen, Pak Ustadz dengan keyakinannya Muslim. Kita berbeda, kita Pak Ustadz berbeda. Jadi yang terjadi apanya? Gimana titik temunya? Ya udah, titik temunya ada nggak di kitab Anda itu dikatakan sama dengan di Al-Quran saya? Itu titik temunya. Oke gini. Tuhannya Pak Ustadz sama Tuhan saya itu sama atau tidak? Tidak. Tidak kan? Berarti tidak ada titik temunya. Kenapa? Tuhan kita berbeda kok. Nah, berarti dari konsep itu udah nggak ada titik temu di situ. Itu berarti nggak salah dong ibaratnya. Berarti kalau ibaratnya kita terlalu bahas ini mengenai ajaran yang berbeda ini, berarti nggak bisa dong kita bahas Pak Ustadz. Kenapa tidak ada titik temunya? Kalau mau cari titik temu, ya maka kita lihat persamaannya apa yang sama. Oke, berarti artinya kita saling menerima jawaban yang berseberangan, begitu. Walaupun sakit, kita harus selalu terima. Iya. Begitu, Pak Ustadz? Itulah bahannya. Ya, Pak Ustadz, ya. Makanya, mari kita diskusikan apa yang sama, kan kayak gitu. Oke, masuk langsung ke poinnya Pak Ustadz. Allah, Tuhan yang benar, Tuhannya Islam atau Tuhannya Kristen? Tuhan yang benar adalah Tuhannya para nabi, yaitu Tuhan umat Islam. Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ezra, Tuhannya Nehemia, Tuhannya semuanya. Tuhannya umat Islam sama. Bukan. Berarti Tuhan Itu Tuhan yang benar. Berarti bukan Tuhan yang benar. Nah, sejak kapan para nabi mengajarkan Tuhan jadi manusia? Enggak, saya mau tanyakan. Berarti Tuhannya Kristen bukan Tuhan yang benar. Bukan? Bukan. Berarti Tuhan yang benar adalah Tuhan yang Muslim ya. Kalau saya mengatakan Tuhan Kristen adalah Tuhan yang benar daripada yang Muslim, bagaimana, Pak Ustaz? Silakan dibuktikan. Oke, kita buktikan, Pak Ustaz. Ya, Tuhan saya naik ke surga. Tuhannya Pak Ustaz di mana? Saya mau tanya dulu, kalau Tuhan Anda naik ke surga, sebelum dia ciptain surga, dia di mana? Tuhan saya tidak bisa dilihat, Pak Ustaz. Iya, Tuhan saya nggak bisa dilihat, memang. Tapi kata Anda dia di surga, betul? Saya nggak, dia di surga. Kan saya bilang tadi. Baik. Tuhan saya. Surga itu surga itu ciptaan atau bukan? Ya. Surga itu ciptaan atau bukan? Halo Pak Ustadz. Surga itu ciptaan atau bukan? Halo Pak Ustadz. Aduh. Kayaknya kurang bagus jaringan saya Pak Ustadz.
Aduh, Nanti kalau lain iya kali iya. saya Iya. naik lagi Pak Ustadz ya. Lain kali dah ya, turun dulu dah Pak ya. Belit-belit saya. Enggak waras. Aduh, aduh. Pak Dehe, Iya. susah nyari pengikut Paulus Pak Dehe. Iya. Ih, pengikut Paulus ini sepi kayaknya malam ini ya. Pak Dehe sebentar ya, saya iklan dulu Pak Dehe ya, gak apa-apa. Oke. Teman-teman semuanya, ya. Teman-teman semuanya, saya mempunyai program ya, program untuk melestarikan Al-Quran kita untuk para hafiz Quran ya, kawan-kawan semuanya di seluruh Indonesia, dan juga saya mempunyai yayasan sendiri gitu yang menaungi untuk apa ya, untuk ya kepentingan umat Islam, seperti satu, menemani ibadah kurban Anda. Terus travel, haji dan umroh, serta ya teman-teman juga bisa berwakaf untuk mushaf Al-Quran gitu. Teman-teman semuanya, kita di bulan ini ya sudah ada dua penyaluran di Sumatera dan di Jawa Tengah ya, mushaf Al-Qurannya. Jika teman-teman semuanya ingin beramal jariah, ya saya ajak ke yayasan saya gitu ya. Yayasan saya, mari kita bagikan mushaf Al-Quran untuk adik-adik kita yang menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran di seluruh Indonesia gitu ya. Jika teman-teman mau beramal jariah, ya silahkan, mari kita ya patungan di sini. Tuh, saya selalu ngajak patungan tiap bulan penyalurannya ya. Ada beberapa permintaan gitu. Sabar. Soalnya banyak yang minta mushaf. Sedang ditinjau. Ntar ya Pak Dea ya. Tuh, ya di atas kepala saya teman-teman, atas nama Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara, Yayasan Iman. Yayasan saya ini teman-teman udah ada websitenya juga. Ya, di sini Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara. Nih, yayasanimanbjb.com ya. Teman-teman bisa berkunjung. Semua penyaluran kita akan ini ya, akan upload di website ya. Terus ini alamatnya, ini nomornya, dan ini kode QR-nya. QR. QRIS. Nah, ini nomor rekeningnya 733-920-7757. Ini QRIS-nya. Oke. Atas nama Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara ya. Oke. Thank you. Ya berapapun boleh ya teman-teman semuanya ya. Kita setiap bulan menyalurkan mushaf Al-Quran yang saat ini berjalan ya, yang bulan ini udah diproses tadi dan qadarullah udah sampai ya, udah sampai. Nanti dibikinkan videonya dan semuanya pertanggungjawabannya ada gitu ya. Oke kawan-kawan semuanya, mari kita lanjut ya. Nomor HP-nya ya teman-teman semuanya, nomor HP-nya 0811 ya. 0811 5000 150 gitu. 0811 5000 150 tuh. 0811 5000 150 ya. Syukran jazakumullah khair ya. BSI. BSI. Kalau teman-teman mau berkurban nih tahun 2026 ini, nanti hubungi saya, boleh kita patungan beli sapinya gitu ya. Oke, lanjut Pak Dehe, lanjut. Iya, lanjut Pak Ustaz. Lanjut. Langsung hubungi ke yayasan saya ya. Halo, selamat malam.
saya ya. Selamat malam. Apa ini berhala apa deh? Berhala. Mm-mm. Temanya nggak ada. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin Ada Ustaz? yang mau abang sampaikan? Ya, izin. Mm-mm. Kita di sini ada sedikit mushaf. Kalau bisa nanti bisa di DM saya alamatnya yang lengkap. Kita dari Bengkalis Riau, alhamdulillah sebagai pembina mualaf Kabupaten Bengkalis Riau. Saya sukunya sama dengan Pak Dehe, mantan kafir. Mantan kafir juga. Iya. Apa ketawa Pak Ustaz? Mantan kafir ya. Terus lanjut. Salam kenal, saya panggil Adinda ya. Ah, Memang sebenar saya dari Polonias, Margagulo, sama dengan Bang Dehe. Alhamdulillah Allah sudah mengembalikan saya ke dalam fitrah. Yang tadi saya ingin Ya, Pak Dehe mengenai ini. tadi. Ya. Pak Kalau Dehe Pak ini Dehe semoga ini- mendapat hidayah Pak Dehe. Amin. Kalau Pak Dehe ini Mm-mm. berapa kali naik saya di Komalnya kalau ada yang rusuh. Dan baru ini saya naik di Komal Uslat. Saya sangat tertarik tadi dengan saudara kita Dayak tadi itu, alhamdulillah. Tapi mungkin sudah cukup penjelasan Ustadz kepadanya. Mungkin kalau saya naik tadi menjelaskan bagaimana di dalam kekristenan antara Islam. Tapi itu sudah cukup alhamdulillah. Saya minta naik ini tadi saling sambil kenal dengan Adinda Ustadz. Subhanallah. Semoga menjadi pengganti ayahanda almarhum Yahya Waloni, termasuk Bang Zukma. Amin. Nanti jangan lupa untuk DM saya alamatnya nanti. Kita di sini karena ada pembinaan mualaf. Kemarin tuh banyak orang yang kirimkan ke kita karena berlebihan berapa lusin. Tidak mungkin kita itu kita simpan gitu saja. Tentu kita berdosa kan. Alangkah baiknya kalau dimanfaatkan. Betul. Dan tepat sekali Ustadz mengundang saya tadi melalui DM, saya masuk. Tepat sekali Ustadz sampaikan ini, mudah-mudahan dengan pemberian ini bisa berguna kepada yang menggunakan dan bisa mendapatkan pahala kepada orang yang bersedekah tangan. Memang Iya, kalau nggak betul. salah ada sekitar 2 lusin kalau nggak salah itu Ustaz. Al-Qurannya. Betul. Memang kita di sini pembinaan mualaf dunia Melayu dunia Islam yang didirikan Datuk Ali Rustam, mantan Perdana Menteri Melaka yang memegang di Kabupaten Bengkalis kita Adinda. Alhamdulillah hari Sabtu semalam ada bertambah saudara kita syahadatkan di Masjid Agung Istiqomah dari Polonias Marga Barubu. Dan semoga semakin Alhamdulillah. bertambah. Bertambah. Dan semoga, Iya. semoga abang kita di atas saya ini Allah pilih menjadi orang yang nomor 1 di dunia. Iya. Allahu Akbar. Jangan Oke. lama-lama Bang Dehe. Jangan Ya, insya lama-lama Allah. Pak Dehe katanya. Islam agama yang diridhoi Allah. Tidak ada agama selain itu yang diridhoi Allah. Tapi Pak Bang Dehe ini tinggal setitik saja. Insya Allah. Iya. Saya sudah merasakannya Bang. Alhamdulillah saya masuk Islam tahun 96. Mengenal ajaran Islam tahun 2012. Langsung dibawa saya untuk ikut serta membina mualaf. Alhamdulillah tahun 2019 pulang dari tarbiyah di Jakarta tahun 2019 itu pulang saya di situ langsung diserahkan ke tangan saya untuk membina mualaf sepenuhnya
oleh Kemenak Kabupaten Bugis. Kalau saya pikir tidak sanggup saya Bang, tapi karena diamanahkan kepada kita, saya bergantung kepada Allah, dan sampai detik ini alhamdulillah Allah sudah membantu saya. Dan saya mohon doa kepada adik Adinda, juga kepada Bang Dehe, supaya kami tetap menegakkan keadilan, menjalankan jalan yang benar sesuai yang dibawakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisa-sisa hidup kita ini. Usia saya sudah 50. Entah kapan Allah menjemput saya tidak tahu. Mohon doanya Ustadz, jangan lupa nanti DM saya. Baik. Dan saya Insya Allah doakan ini. Adinda Yusuf PI bisa menjadi pengganti ayahanda almarhum Yahya Waloni, dan termasuk Ustadz Amin. Nababan dan lainnya. Amin. Amin. Mungkin ini yang Baik. dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada yang kurang berkenan di hati. Mana yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya pada diri saya sendiri, maklum manusia ya serba kekurangan. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan turunkan Adinda. Oke, lanjut. Mikana nggak ada Mikana, naik minta naik nggak ada. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Ustadz. Iya. Oh, selamat malam Pak Dehe. Bang Gulo pula. Kau aja diskusi sama Pak Dehe tuh, Bang Gulo. Oh Pas iya, ketemu iya, nih. iya. Oke. Ah. Jadi begini ya Pak Dehe ya, semalam saya menonton itu waktu diskusi menjawab tentang Paulus. Ya, jadi kalau saya pikir-pikir Pak Dehe, Paulus itu bukan membatalkan, tetapi dia juga melakukan hukum Taurat. Itu benar itu semalam itu Pak Dehe. Apakah masuk lagi di dalam pola pikir Pak Dehe itu hukum apa itu tentang Paulus? Bagaimana Pak Dehe? Paulus tetaplah Paulus, hanya orang biasa. Ya. Ya. Heeh. Jadi Paulus prasangka kita selama ini Pak Dehe menjelaskan bahwa dia membatalkan. Rupanya terjawab juga Pak Dehe semalam. Siapa itu? Mata pisau kan? Itu Ya. semalam Pak Dehe. Di Roma berapa itu sama dia kan bahwa si Paulus bukan membatalkan tetapi Menggenapi. iya melakukan. Dia melakukan juga Pak Dehe, bukan hanya menggenapi lagi dia. Masalahnya gini Bang Gulo. Iya, Ya, iya. masalahnya di Efesus 2 nomor 15 itu Paulus menuduh Yesus membatalkan hukum Taurat. Sebab dengan matinya dia ya di tiang salib. Iya Pak Ustadz. Tapi begini Pak Ustadz, kan selama ini kan saya juga baru ketemu semalam apa itu jawaban itu yang di Roma itu. Oh iya, Paulus ini juga bukan membatalkan dia, malah kan melakukan hukum Taurat itu. Baru saya Paulus baca. memang Paulus memang tidak membatalkan, Paulusnya mengerjakan. Tapi di situ di 2 Efesus itu Paulus menuduh Yesus membatalkan hukum Taurat dengan mati di tiang salib. Begitu Bang Gul. Itu yang dicari. Kapan Yesus ngomong pernah membatalkan hukum Taurat? Iya, maksudnya ini. Itu yang dicari. Iya, statement Pak Dehe maksudnya selama ini kan Paulus apa, tapi sudah terjawab itu. Apakah
Pak Dehe masih belum puas jawabannya atau bagaimana? Itu yang pertanyaan saya kepada Pak Dehe. Iya, coba Gule jelaskan kapan Yesus menyampaikan kepada Paulus. Oh, Coba. berarti Gurumu saja dipijai kemarin dan tadi siang sampai kencing-kencing di celana dia saya bikin. iya. Iya. Sampai di Komal tadi memaki-maki dia. Iya ya. Iya, memaki-maki Bapak Ajari sama Bapak Pangeran di Komal saya. Lalu saya turunkan dia. Saya bilang, seorang pendeta harus bersabar. Walaupun jawaban yang diberikan oleh Pangeran itu tidak sesuai dengan keinginan pendeta, berikanlah contoh yang terbaik. Lalu dia membawa nama-nama kebun binatang untuk melawan Pangeran. Lalu saya turunkan dia, saya bilang tidak patut dicontoh perilaku begini. Semalam juga naik dia juga semalam tumbang, apalagi si mata pisau, betul-betul tumpul pisaunya semalam. Iya, tapi pas juga jawabannya itu semalam Pak Dehe ya. Enggak, itu hanya Nggak pas itu, Bang. dia hanya cari jawaban ingin remis. Karena saya singgung dia mengatakan, masa seorang pengacara tidak tahu? Nah, dia cari ayat-ayat yang berkaitan. Tetapi tetap aja dia nggak bisa jawab. Apalagi sekelas Bang Gule. Wah, anggur merah yang jawab. Iya, saya sih nggak apa, tapi hanya menanti jawaban aja karena selama ini Pak Dehe kan selalu menyalahkan Paulus. Iya, Tentang coba Bang Gule jelaskan kepada saya kapan Paulus itu bertemu dengan Yesus dan Yesus menyampaikan kepada Paulus ketika dia nanti terangkat ke surga, maka hukum Taurat itu dibatalkan sehingga Paulus menulis surat itu kepada jemaat di Efesus. Coba dijelaskan kalau Pak Gule tahu. Saya sih nggak bisa menjelaskan Pak Dehe, tetapi hanya yang saya tahu aja, hanya ketemu Paulus itu ketemu sama Tuhan Yesus di apa itu? Di Damsyik. Iya kan Pak Ustadz? Iya, di Damsyik ketemu. Iya, di Damsyik kan kalau nggak salah. Saya nggak bisa. Apakah Yesus pernah mengatakan apa ciri-ciri kedatangan Yesus? Coba baca di Matius 24. Karena Yesus itu baru dia datang sekali, belum kedatangan kedua kalinya. Karena kedatangan dua kali itu Yesus akan apa? Mengadili di dalam Alkitab. Lalu kenapa tidak diadili Paulus ketika dia datang ke dunia? Ayo. Iya, tapi setahu saya sih belum datang apa itu Pak Dehe. Lalu banyak oten mengatakan Yesus sudah datang di Belum lah. Damsyik. Oh, Bahkan banyak oten mengatakan itu kan bahwa dalam Yesus mimpi. memilih sendiri si Paulus itu. Di mana ayatnya dipilih? Coba jelaskan ke saya. Itu kan dalam mimpi Paulus itu, nampak. Dalam mimpi. Ya gimana? Dalam mimpi. Oh, Oke lah Pak Dehe, saya hanya menyampaikan itu aja tadi. Mau Nggak kemana? apa, karena mungkin jawaban. Bang Gule, ada yang saya tanya dulu. Kemarin saya dapat info dari Umi Rifa bahwa Bang Gule ini dua Tuhan. Kenapa bisa dua Tuhannya? Bukan dua Tuhan. Tapi gimana? Dehe. Coba jelaskan. Mana tahu saya Karena begini, saya semalam itu naik sama di roomnya
Unilifa itu kan ada apa Aldo Romo. Jadi saya mau Ah, bertanya, eh, Romo ini apa? Kalau setahu saya di dalam Katolik itu seorang imam atau pastor atau di atas pastor. Bukan suster tapi ya. Bukan, katanya Romo itu katanya bukan Romo dia, tetapi ateis. Oh, Raja ateis, Aldo Romo ateis. Aku bilang ya jangan dipanggil, jangan ada gelar kamu Romo lah kalau memang apa. Kalau bukan seorang imam Katolik kamu kan. Jadi katanya dia, anggaplah saya nggak punya agama katanya ateis, Romo ateis dia katanya. Itulah permasalahannya semalam itu. Aku kira juga dia itu pastor atau apa kan Romo Aldo. Jadi kalau dia memang seorang pastor, saya juga berguru sama dia kalau maksudnya begitu kan. Kenapa sampai begini Romo? Maksudnya menjelaskan menyalahkan Bible itu katanya. Jadi dia bukan apa, bukan seorang Kristen dia. Tapi masih berguru sama Depi Jai. Gimana gurumu itu kalau terus berdebat dengan saya? Semalam dia tanya, saya tanya Paulus, dia jawab lain. Lalu dia tanya saya juga, saya jawab lain. Karena saya belajar mengarang saya. belajar ngarang ya Pak De ya. Betul Pak Ustaz. Ini gimana gurumu itu? Gurumu itu lebih pintar murid saya daripada dia. Apa nggak cari guru lain? Kadang-kadang ya roh ini kan roh ini maksudnya angin timur ini kadang-kadang dia apa? Maksudnya ada angin bagus, ada juga angin nggak bagus. Ya gimana itu maksudnya itu? Cari aman. Jadi makanya kan iya makanya dia kadang pintar, mungkin kadang juga ngeles kan begitu. Oh, jadi kamu sebagai murid mengakui gurumu seperti itu? Ya kalau kayak gitu kan kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang enggak kan begitu berarti ibaratnya itu angin bagus angin enggak kan begitu maksudnya. Atau jangan-jangan sejak kita bernarasi bagian-bagian kolektor dan perpuluhan sudah berkurang di dalam gereja? Saya sih begini Pak Dehe. Puluh-puluhnya kurang ya Pak De ya. Iya, kalau Tapi di Katolik nggak ada puluh-puluh Pak De. tapi kolektornya berkurang Pak Haji. Yang tadinya ngasih 10.000 Kolektor. mungkin 5.000. Iya. Yang tadinya 10.000 mungkin 5.000, yang 20 kasih 15 apa 10.000. Jadi memang terganggu dengan isu-isu ini. Gimana Pak Gulo? Jujur aja Pak Gulo. Saya sih kurang. Jujur Pak Gulo. Anda saya lihat dari gini, senyum Anda nggak jujur. Iya begini Pak Dehe aja yang tahu itu maksudnya itu. Jadi tentang apa ini kan Pak Dehe kan sudah tahu tentang bagaimana pulu-pulu ini karena bagian dari pekerja kan. Jadi kalau memang saya tidak tahu itu sama sekali saya tidak tahu. Kenapa Anda pura-pura nggak tahu malam ini? Karena saya belum bagian dari situ, maksudnya belum ada wewenang saya untuk ke situ. Saya hanya Enggak, gurumu mendengar nggak ada aja di saya, bawah. Pak De. Gurumu nggak ada gurumu di sini. Dia lagi buka koma. Jadi Pak De ini suka kali sama berdebat-debat Pak De sama orang itu. Iya, kalau saya nggak mau lah. Enggak, kasihan dia. Kadang dia bilang kok roomnya Pak Dehe rame daripada room saya. Padahal saya udah 6 tahun begitu. Saya bilang ke dia makanya jangan suka ngehujat. Itu guru kita itu Pak De, guru kita bukan itu. guru saya kita itu. dalam apa itu? Saya guru-gurunya lagi. Aduh Pak De. Bang Iyalah, Gula, Pak tadi De. saya tanyakan itu gimana caranya supaya kita dapat dua Tuhan. Saya kembali lagi ke sana. Ya, maksudnya Dua dua Tuhan. Tuhan itu. Iya. Ya begini, dua Tuhan itu maksudnya bukan dalam arti dua, tetapi satu karena susah juga menjelaskannya karena juga Tuhan Yesus
ya datang di dunia ini sebagai manusia. Hmm. Dan lalu sebelum dia datang ke ada juga yang mengutus dia Tuhan, kan begitu. Susah saya menjelaskannya, Pak Dehe. Jadi saya tidak bisa. Kesusahan dia. Udah kalau kayak gitu gak usah dijelasin. Bang Gulo. Iya, Bang Gulo. sebenarnya intinya, iya Pak Ustadz. Iya. Apalagi nih yang mau didiskusikan. Masalahnya di bawah tuh banyaknya antri. Iya, saya enggak ada Pak Ustadz. Mungkin hanya itu aja, mau sama Pak Dehe aja tadi mau mengasih tahu jawabannya yang selama ini dia agak sedikit begitu, agak oleng sedikit dia begitu Ya, Pak Ustadz. tapi nggak ada jawabannya kan? Gurumu pun nangis-nangis. Iya, oke lah Pak Ustadz Oleng. ya. Selamat, terima kasih ya Pak Ustadz. Oke. Selamat malam Bang Gulo. Oke lah Pak Ustadz ya. Ada. Mana pengikut Paulus? Kita cari. Halo, selamat malam. Selamat malam. Berhala ini, Pak. Berhala. Berhala. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kenapa naik-naik jadi berhala? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Satu-satu ya kita naikin. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya, jadi berhala. Halo, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Malam, Pak. Temu lagi nih. Konsert lagi bisa ini sama Pak Dehe. Enggak Bisa juga konsert sih. lagi ini. Enggak juga sih. Pak Dehe itu hanya meninggikan diri, padahal dia nggak tahu di Alkitab itu barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Jadi dia merasa setiap orang Kristen yang naik keok gitu loh. Juan, ambil kayu buat mukul bapak ini. Nggak bisa diam. Kayu. Ada di samping mobil tuh. Iyalah, kita nggak hiburan aja. Ya, siapin aja nih. Ini bandel nih. Sebenarnya di room kayak gini udah berkelas gitu, penonton minimal 10K itu udah nggak pantas gini Pak Ustadz. Ini hanya nasihat. Ya, gak intinya, apa-apa. ya udah nggak pantas sebenarnya. Ini mah penilaian saya sebagai manusia yang berhikmat gitu loh. Soalnya kelas pas Ustadz itu kan udah banyak penggemar. Jadi model-model gini sebenarnya udah kurang pas. Itu nasihat Pak Ustadz. Masalah itu kan saling berbagi ilmu gitu, komunikasi. Kalau bagi saya, misalkan dibalikkan lah, saya sebagai host, sebagai Pak Ustadz, udah jelas, jauh lah. Jangan tersinggung Pak Ustadz, itu hanya
masukan yang positif. Hikmat. Iya, nggak apa-apa ya. Tapi gini ya, saya memilih Pak Dehe ya untuk naik ke sini ya. Karena apa? Karena saya bingung gitu, bingung kenapa? Kebanyakan kenapa kawan Kristen kita ini ya banyak mengikuti Paulus. Ah, kan kayak gitu. Itu yang saya bingung. Kenapa tidak ikut Yesus? Makanya saya ketemu Pak Dehe juga dia nggak ngikutin Paulus. Makanya saya letakin beliau gitu. Untuk mendiskusikan tentang masalah Paulus ini. Iya, puncak kita kan mengikuti ajarannya aja. Semua rasul itu kan istilahnya pemberita Injil, pemberita Yesus. Bukan kita mengikuti secara langsung. Puncak keimanan kita kan Yesus, Pak Ustadz. Iya. Kalau misalkan Kira-kira ada yang didiskusikan nggak tentang ajaran Paulus dengan ajaran Yesus? Silakan. saya Pak Dehe. menanya, ini Pak Dehe kan mengakunya ya meninggikanlah selalu keok yang masuk orang Kristen, oten-oten kata dia, padahal dia sementara ngaku oten. Cuma saya mau nanya dikit aja, kalau Pak Dehe ini mau menuju selamat konsepnya kayak mana ya? Yang banyak nanyanya, jangan dikit. Iya, satu dulu. Nanti kan kita kan harus ada hikmatnya, ada intisarinya kalau diskusi. Ya, tadi Anda mengatakan bahwa tak pantas saya duduk di sini karena lebih dari 10 penonton. Lalu kenapa kau datang ke sini kalau sudah tahu tak pantas, ngapain Anda ke sini? Saya tanya. Karena saya udah kenal dari Pak Ustadz dari awal, pernah ngobrol-ngobrol. Iya, kalau Anda Ini kan mengatakan, rom Pak Ustadz. Kalau ke Pak Dehe Iya. saya nggak pernah naik, jujur. kalau Kan Anda Pak Dehe kan buka mengatakan rom. tak pantas, lalu Pak Dehe, ngapain? enggak, ntar dengar dulu diluruskan. Saya naik ke sini yang punya rumah Pak Ustadz. Kalau di rumah Pak Dehe, dengar omongan saya. Saya sering lihat live, belum pernah. Ya, karena Anda takut. Anda Ini takut. ketemu. Ini ketemu. Anda Tapi takut. saya Di saya masuk itu bukan bebas ke rumah orang. Pak Dehe. Siapa naik, siapa turun. Saya siapa- masuk ke rumah Pak Ustadz. Iya. Gimana? Arti bahasanya dirolak dulu. giliranku sekarang. Kenapa Giliran. masuk gitu? Yang punya rumah ini siapa? Kalau ke rumah Pak Dehe kan saya nggak pernah sama sekali belum. Walaupun nonton. Ya udah, kalau Anda pintar, silakan bantah semua omongan saya pakai dalil. Silakan. Kalau orang pintar itu kalau orang pintar itu ditanya, saya mau nanya tentang iman Kristen juga. Kalau Pak Dehe mau menuju ke surga, menuju keselamatan, konsepnya Pak Dehe kayak mana? Saya nggak tahu di mana surga, makanya saya belum tahu surga itu di mana. Mana Apakah Anda aslinya? pernah ke surga? Apa yang mau kita diskusikan Pak Dehe? Cuma konsep Iya, keselamatan saya Pak Dehe. tanya, Pak Dehe ini sekarang apakah bukan Anda pribadi tahu orang, surga? ini pribadi Pak Dehe. Kalau mau masuk surga, mau selamat, kayak mana? Bisa konsep? saya ngarang jawab nanti sama seperti pendeta-pendeta pada umumnya pada ngarang. Itu bahasanya udah nggak tepat, lari ke pendeta. Yang saya tanya langsung ke pribadi Pak Dehe. Iya, saya kan katakan saya nggak tahu surga karena saya belum pernah ke surga. Menuju, siapa yang tahu Ya, surga? saya belum tahu jalan ke surga. Karena di dalam Alkitab tidak ada tertulis menunjukkan di mana jalan menuju surga. Tidak ada. Saya tanya dulu, Pak Dehe kan selalu Jangan kau bersama- tanya terus. Kau sudah tanya 2 pertanyaan. Kok dua? Iya orang Ya itu udah doang. 2. Tadi kau tanya di mana saya ke surga, terus di mana jalan ke surga. Saya mengatakan saya tidak tahu jalan ke surga karena saya belum pernah membaca di dalam Alkitab jalan surga lewat kemana. Tidak pernah ada. Terus Gak ada kenapa- jalurnya ya. Iya. Terus kenapa bahas-bahas Alkitab kalau sama sekali masih belum ada ilmu? Nah itu pertanyaanmu ketiga itu. Ya 3. Nanti saya hajar kau 3 pertanyaan juga. Mana pertanyaan orang satu itu. juga belum? Tadi kau tanya surga, terus jalan ke Itu surga. jawaban dari perkataan Pak Dehe.
Iya, kau harus mengakui bahwa kamu 3 tanya sekarang sama sekarang. Tadi pertama di mana surga, kedua jalan ke surga. Ini ketiga. Siapa yang bertanya di mana surga? Gimana Pak Dehe itu? Kalau menuju surga itu, menuju selamat itu, gimana kalau Pak Dehe? Di dalam Alkitab tidak ada mengatakan jalan menuju surga. Enggak ada. Coba Udah. keluarkan dalilnya kalau ada. Udah dasarnya Pak Dehe. Iya, biar coba Pak Dehe Anda tanya keluarkan bebas. dalilnya. Gimana ini tamunya Pak Ustadz ini? Enggak ada. Anda ngarang. Mending kita Saya yang dengar kecil. dulu. Hah? Saya dengar dulu. kamu Saya sudah dengar dulu. Udah bertanya capek saya. Iya, maksudnya nggak Saya dijawab. sudah Kalau saya tanya bertanya. Pak Ustadz kan pasti ngejawab Anda secara sudah imani bertanya Muslim, dua, saling sudah bertanya menghargai dua. Ini giliran konsep saya Pak, keselamatannya. gantian. Nah, gantian ya, giliran saya bertanya. Bapak sudah bertanya Apa yang mau dua. ditanya? Satu juga orang masih nol semua, nggak ada yang dijawab. Gimana sih? Lah kan Anda mengatakan di mana jalan ke surga. Saya bilang di dalam Alkitab tidak ada tertulis. Nggak ada saya bilang di mana Jawab. jalan di sorga. Konsep, pemikiran lah udah pemikiran Pak Sudah Dehe ku jawab Kristen, dua. pengikut Jangan Yesus. Anda Nah, ngeles. pengikut Yesus Anda sejati jangan kan. ngeles. Sekarang giliran saya bertanya, apakah Nah, siapakah terus Yesus gimana itu? konsepnya Saya Pak mau nanya, Dehe? Yesus itu lebih tinggi daripada Allah atau sama dengan Allah Yesus itu? Saya coba tanya. Aduh, pertanyaan anak TK dalam Kristen kok belum ditanya. Ya Udah nggak apa-apa, bertanya. jawab aja nggak apa-apa. Mau TK nggak apa-apa. Ya jawab dulu dong biar saya jawab nanti. Nah saya udah jawab tadi, di dalam Alkitab nggak ada jalan menuju surga. Lucu. Ayo. Jadi ini banyak penonton loh Pak Dehe. Malu kita di Iya, bawah juga. banyak penonton. Orang-orang hebat yang di Tadi- bawah ini juga. Tadi saya sudah jawab Kira-kira pertanyaan Bapak. diskusinya itu diskusi tuh mengedukasi dong. Iya, saya jawab di dalam Alkitab tidak ada petunjuk menuju surga. Nggak ada jalan menuju surga, nggak ada. Petunjuk naik ke surga, nggak ada. Surga tadi Bapak bilang di mana surga, saya bilang saya nggak tahu di mana surga. Karena di dalam Alkitab tidak tertulis surga itu ada di mana. Lalu apa lagi yang saya jawab? Sudah Kata selesai. siapa? Enggak ada di Alkitab konsep keselamatan. Kata siapa itu? Itu kata kamu keselamatan, surga yang kamu tanya. Kok Kita beda-beda lagi? kan menuju surga kan selamat dulu. Saya bilang kan dua-duanya itu. Gimana cara Pak Dehe menuju keselamatan, menuju surga? Kalau kita udah Beda selamat, lagi kita pertanyaanmu. udah menuju surga. Namanya selamat. Beda lagi. Beda lagi pertanyaanmu. Ini pertanyaan keempat ini sekarang. Ngitung-ngitungi pertanyaan satu juga Ya nggak iya, dijawab. karena saya juga nanti bertanya 4. Gantian. Kan gantian, Pak. Edukasi lah. Ayo. Dijawab Bapak mengedukasi tanya lah kita. 4, Ini saya penonton tanya Pak 4, Ustadz Bapak. ini. Udah room tertinggi nih. Ini kan kalau di Kristen Edis lah ini imbang-imbangnya. Penontonnya. Edis nggak Mirip-mirip. punya ilmu 6 kali. Nggak punya ilmu sama Edis saya. tuh. 6 Iya. kali. Ya. Saya. Pak Dehe, Bapak kalau ngomong itu Musi didengar. Edis, Bapak Penontonnya, Musi Edis ini sudah 6 imbang-imbangnya kali Pak KB. Ustadz ini Pak Edis. Enggak saya bilang Edis punya ilmu. Didengar coba. Masuknya penontonnya. Jadi Bapak maksud Musi saya, Edis berarti kan kalau 6 penonton kali banyak, KB nonton tentu yang di dengan bawah saya. juga mungkin lebih berilmu daripada kita yang di atas. Jadi misalkan kalau kita memang lebih tinggi ilmunya, biar mengedukasi. Udah saya begitu, kasih, Pak Dehe. saya kasih Oke, jawab dulu, jawab. pertanyaan receh saja. Yesus mana yang lebih tinggi, Yesus atau Allah atau sama mereka? Coba Bapak jawab. Yang gampang-gampang saja saya tanya. Tadi kan Ya, jawab mengatakan dulu. Itu Nah, mah tadi udah saya biasa. udah jawab. Lo kok ngeyel ente? Pak Dehe saya lihat hanya ngutip-ngutip yang biasa-biasanya. Ya saya tanya yang biasa nggak bisa mampu. Lah tadi saya udah jawab. Emang kamu budak? Apa jawabnya konsepnya? Alah, saya jawab. Iya, apa jawabnya? Sekarang giliran saya, Yesus itu sama dengan Allah atau tidak?
Jadi lucu kita ini. Jadi Loh, kok belum lucu? dijawab. Saya sudah Belum jawab dijawab. dong. Giliranmu sekarang. Orang menuju surga butuh selamat. Tentu konsepnya Itu ke sana kayak pertanyaan mana? keempat. Kalau saya jawab tuh pertanyaan keempat. Sengaja saya nggak jawab. Cukup 3 dulu gantian. Ya, Sengaja apa nggak gantian. bisa? Loh, ngapain bertanya terus ke saya kalau saya nggak boleh bertanya? Boleh. Nah ini saya bertanya sekarang gantian. Tadi Kan Bapak dijawab. bertanya 3, saya jawab 3-tiganya. Sekarang giliran saya, mana yang lebih tinggi, Yesus atau Allah? Aduh, penonton ini gimana ini kayak gini kita didengar malu. Mana yang dijawab? Apa udah dijawab tak? Jujur dulu. Mungkin penonton ini kebanyakan Muslim tapi pengen saya Anda jujur. kebanyakan makan kuaci kali. Kuat. Saya tanya lebih tinggi Yesus atau Allah atau sama? Itu aja pertanyaan saya, pertanyaan receh. Nggak jujur dulu Pak Dehe. Apa tadi jawabannya? Belum dijawab pertanyaan saya. Aduh, sudah tua masa saya jawab keempat kali. Udah saya jawab, coba tanya penonton, saya sudah jawab. Penonton, tadi saya sudah jawab belum pertanyaan si Bapak ini? 3 kali dia bertanya, 3 kali saya jawab. Tuh, sudah. Sudah Nah, saya pertanyaannya jawab. gimana? Oke lah, kita ngalah. Pertanyaannya kayak mana? Tapi nggak terjawab ya. Coba nggak ada sama sekali Sudah ini jawabannya. baca dulu, baca Pak, jangan ngarang, baca dulu. Tuh sudah. Sudah semua penonton. Itu penonton itu juga bisa udah saya bilang kan yang jujur aja. Tuh orang belum dijawab. Kalau enggak Pak Ustadz, mana dijawab Pak Ustadz? Ini yang punya rumah aja lah. Tadi konsep keselamatan menuju surga gimana menurut Pak Dehe? Udah biar Sudah jelas. ku jawab tadi kakek Sugiono, sudah ku jawab ya. Sudah ku jawab 3. Kakek Sugiono. Sekarang pertanyaan saya, itu orang 1000 lebih menjawab sudah. Pertanyaan saya, mana lebih tinggi, Yesus atau Allah? Yesus setelah naik ke surga apa Yesus masih di dunia? Terserah Bapak. Saya mah nggak peduli mau di dunia mau di surga. Nanti saya tanya di mana surga itu. Siapa yang melihat Yesus di surga? Ya mentalnya cuma mental bertanya, belum dijawab, udah Sudah nambah. itu 1.500 orang menjawab sudah saya jawab. Tuh. Saya tanya jawab singkat ya. Lagi di dunia lebih tinggi Allah dong, Bapak dia bapaknya kan. Dia anak, firman jadi manusia di Yohanes tuh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah karena dia turun ke dunia. Ya tentu dia kita berbicara di dunia lebih tinggi dong. Namanya Bapak sama Allah. Bapak sama anak. Udah, apa lagi? Itu di dunia. Emang selain di dunia di mana itu Yesus? Kok Bapak bilang waktu dia duduk Ya, di dunia? oh masih nggak tahu ayat-ayat yang biasa gitu. Udah saya bilang ilmunya Saya nggak ada sama sengaja sekali. menanyakan yang receh. Nanti ada yang berat. Ketiga yang berat nanti. Nah, setelah ke surga, setelah Enggak. dari kematian, Kata Bapak. duduk dia di sebelah, terangkat ke dengar. surga. Duduk di Sebentar. sebelah kanan Allah Bapa. Arti kata Ya. duduk itu dia setara. Udah. Ya betul. Apa lagi? Ya. Sudah Nah, cukup. udah. Lalu pertanyaan saya, siapa yang melihat Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa yang melihat itu? Hanya sekelas gitu, tapi pertanyaannya malu kita Iya. ditonton orang. Mana Orang kecil. udah maju. Hanya kelas-kelas gitu aja saya jajak semua. Enggak, biar penonton tahu bahwa Yesus itu terangkat ke surga. Yang orang tahu dan lihat Yesus itu terangkat ke langit, bukan di surga. Makanya Bapak jelaskan. Nah, puncaknya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Gitu mau ke langit, mau ke mana? Berarti itu kalau pemikiran Pak Dehe gimana? Duduk di sebelah kanan itu. Iya, siapa Setara yang bukan? melihat? Siapa yang Apakah melihat? saya salah kalau saya bilang itu setara artinya sesuai Alkitab, sesuai teologi?
Siapa yang melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa? ditanya Macet nih semua. kayaknya nih. Iya, memang mulai berat Pak Ustaz. Macet, berat. Berat Berat. ini, berat ini. Mulai Kan berat. udah tiga. Enggak, belum dijawab. tiga. Nah, Belum tiga. Yang sekarang saya udah ngalah. Di mana konsep keselamatan? Enggak, tadi saya tanya siapa yang melihat Yesus terangkat ke surga. Bapak belum jawab. Itu pertanyaan tiga dijawab semua. Maksud saya tanya satu nggak dijawab gimana itu? Iya, yang melihat siapa? Belum Bapak jawab. Sebenarnya ini pernah baca Alkitab enggak sih? Di Alkitab itu jelas semua, mulai dari Iya, siapa yang melihat Yesus itu terangkat ke surga? Siapa? Sebutin aja namanya, Pak. Iya. Kan enggak sih susah gitu. ya karena saya terlalu murahan kalau saya jawabin sampai 3, 4, sementara saya tanya satu nggak dijawab. Pertanyaan mudah lagi. Katanya receh tapi nggak tahu. Kok nggak tahu? Emang saya baru ini naik ke rumah Ustaz, ke semua saya itu rum muslim itu dikenal semua, mau Rasid, mau Nandar. Lalu langsung kenal. kenapa Anda tidak bisa jawab siapa yang melihat Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapak? Siapa yang melihat? Ya kan udah cukup pertanyaannya, gampang itu Enggak, semuanya. baru 2 pertanyaan saya, baru 2. Kan udah dijawab. Coba jawab dulu Tidak, satu. siapa yang melihat? Yang Coba melihat jawab satu Yesus, dulu pertanyaan kita. yang Kira-kira melihat gimana? Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa? Udah gini aja ya. Ini mengaku Kristen hebat apa? Saya tanya Pak Ustadz pasti dijawab. Kalau menurut Pak Ustadz, Jawab gimana dulu, Pak nggak boleh Ustadz? bertanya, jawab dulu. Konsep Siapa yang keselamatan melihat dalam- Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah Enggak. kanan Bapak? Biar dikasih yang punya rumah dulu contoh yang benar. Biar dikasih yang Enggak, punya ini rumah dulu. enteng pertanyaanku. Pertanyaan Gimana Pak Ustadz konsep keselamatan ini bisa Loh, ini kok lari ke lebar Ustadz? kita. Lari ke Menurut- Ustaz. Pak Ustadz Lari ke Ustaz. berbagilah ilmunya konsep keselamatan bagi Jawab dulu Islam. pertanyaan saya, Aki. Yang melihat, Anda bernarasi tadi bahwa Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu pertanyaan saya, siapa yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Itu di kepala saya itu dia udah hal-hal kecil gitu. Oh, di Tapi kepala saya Bapak dulu terlalu Yesusnya. capek ngejawab. Lihat Yesus bangkit gitu loh. Selama 40 hari di dunia terus bangkit. Lihat siapa yang menyaksikan tuh. Orang banyak sama disebut namanya itu. Siapa namanya? Buka di Siapa Google. yang melihat Yesus Buka aja di ke Google. surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa yang ke surga bareng dia yang melihat itu? Kan tertulis kan diangkat ke surga itu. Terangkat ke surga itu ada yang melihat. Maksud saya. Iya, yang dia lihat di surga itu siapa? Jangan-jangan dia lihat orang lagi duduk di kuburan, dia bilang di surga. Kalau ini bahasa-bahasa orang Jawa, orang sini tuh. Manusia ngeyel ini. Bukan manusia ngeyel, pertanyaan kan Bapak bilang Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu siapa yang ikut ke surga itu yang melihat langsung? Atau hanya Saya- omong kosong? Jadi kalau Pak Dehe ini saya lihat karena manusia ngeyel ini unsur sakit hati ini. Jadi semua Kristen dilawan. Bukan semua Kristen yang naik komal itu pada nggak punya nggak punya dalil, tidak punya kepintaran, Pak Dehe, sehingga dia kalau saya bernarasi berstatement nggak pernah salah naik loh. ke Saya positif. surga, di surga Enggak, di Pak sebelah Dehe. kanan Allah Bapa. Ditanya Lalu dulu siapa yang hatinya. melihat? Kata Pak Mazmur kok benar Pertanyaannya, sih gitu siapa ya. yang melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa yang ikut ke surga? Kok bisa dia lihat? Jadi mungkin di gereja Bapak ini parah ini orang ngeyel Nggak jadi banyak. ada seorang pun pendeta yang bisa jawab pertanyaan saya ini. Saya jujur aja. Kata kamu kan dia ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu yang ikut sama Yesus di surga itu sampai dia lihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu siapa?
Sehingga ditulis di dalam Alkitab. Siapa yang melihat itu? Itu pertanyaan sama sekali orang nggak bermakna. Jadi Nggak ada seorang apa aja. pun pendeta yang saya tanya ini jawab. Nggak ada seorang pun pendeta. Coba kau tanya besok sama pendetamu, dia nggak bisa jawab. Jadi gini aja. Oke. Berapa pertanyaan nanti saya jawab. Konsep keselamatan bagi Padehe itu kayak mana? Iya, ini keselamatan juga nanti, bahwa siapa yang melihat Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jawab dulu Padehe biar sedikit dipercaya orang lah. Ini 14K. Masa Kalau begitu? orang terangkat ke langit Yesus, ada banyak orang yang melihat, tetapi yang melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu siapa? Sehingga di dalam Alkitab ditulis. Itu pertanyaan saya. Saya sudah tanya itu dari sejak SMP. Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa jawab. Jawabannya waktu Yesus berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran. Iya, Itu berarti aja. tidak ada Itu seorang aja. pun yang melihat Itu aja Yesus berjalan. dan Allah Bapa di surga. Itu hanya kata Nah. Yesus. Katanya pengikut Yesus Oh, sejati. Kalau perkataan Yesus, percaya enggak Padehe? Apa perkataan Yesus? Malu-maluin kamu. Katanya Enggak. sudah melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Saya tanya dulu. Perkataan Yesus percaya enggak Padehe? Ternyata ente kagak ngerti. Enggak, tadi juga sebenarnya teman situ yang gulo itu siapa itu yang pendeta apa tuh tulisannya yang tadi? Kita sama-sama kafir katanya. Kita sama-sama kafir tadinya katanya. Tadinya berarti sekarang Padehe apa? Masih kafir. Jangan ngeles Ki, jangan ngeles. Kalau Bukan diskusi ngeles. Jadi saya udah ngikuti Padehe di roomnya juga, udah bisa saya tebak tadi. itu kayak mana pendeta arahnya. Galatia, temanku Jadi dari Padehe Nias itu, sudah muslim dia. Temanku Padehe dari itu Nias itu. nggak bisa ngejawab tadi, tapi udah berlawanan ke arah pemikirannya. Apa yang saya bilang itu udah nggak meleset. Pertanyaan saya Ki, siapa yang melihat Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Karena barang siapa yang sudah melihat Allah Bapa, berarti dia bisa cerita, oh ciri-ciri Allah Bapa itu seperti ini di surga. Ciri-cirinya jenggotnya juga sih. panjang. Yesus ada di sebelah kanannya. Gitu. Itu maksud pertanyaan saya itu. Saya cecar kau nanti sampai habis. Seperti apa Bapak Allah Bapa itu? Wujudnya cahaya kah atau seperti pisau bermata dua atau seperti berlian? Itu kan bagian dari pengakuan iman. Loh, mana ada itu? Memang iya. Aku percaya. Yang Coba. pengakuan iman rasuli itu Coba kalau adalah Kristen. bikinin manusia. Nah, bukan makin jelas firman nanti Tuhan. Padehe ini. Coba kalau kamu Kristen, coba sebut dulu pengakuan iman. Itu bikinin manusia, bukan Wah, firman Tuhan. Udah makin udah bahaya. Yang ajaran Yesus itu adalah doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu adalah doa yang diajarkan Yesus. Kalau doa Imam Rasuli, doa orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang ngarangnya adalah para hamba-hamba Tuhan, bukan Yesus. Semua isi Alkitab, semua pihanu Kristen Mana kamu. ada di dalam Alkitab Kamu doa protes. Rasuli, Imam Rasuli. Aduh ya Allah. Udahlah, kembalilah ke jalan yang benar ya, Padehe ya. Memang Kasihan nanti. benar yang kusampaikan ini adalah firman Tuhan, iya dan ya. Tidak meleset saya. Tapi jawab dulu dong pertanyaan saya biar saya turun. Saya orangnya Saya tanya paling ke menghargai Bapak. Mau orang. turun. Siapa yang melihat Mau Yesus turun dia. duduk Iya, di sebelah kalau udah kanan dijawab Allah gitu Bapa? loh. Dan wujud Ya kan Allah perlu Bapa itu gantian seperti Pak Ustadz, apa? perlu gantian. Ini kan nggak ada. Kasihan yang di bawah. Yang di bawah ini juga orang-orang berilmu ini. Iya. Ya udahlah turun aja kalau Bapak nggak ngaku nggak punya ilmu. Jangan dulu turun. Maksud saya setelah dijawab salah atau tidak atau menyerah saya nggak bisa.
baru saya turun. Ustadz Iya, ini nggak Bapak mungkin tidak nurunin bisa saya. Saya jawab. juga Tadi menghargai Bapak dia bertanya selalu. lagi ke saya mengenai iman doa Imam Rasuli. Saya sudah jawab. Malah kan Bapak bertanya 4. Saya baru 1. Kedua Bapak nggak jawab. Yang pertanyaan pertama tadi aja, konsep keselamatan menuju surga kayak mana? Pak Dehe? Saya sudah jawab kamu tadi. Naik ke surga itu saya tidak tahu di mana surga. Karena saya belum pernah ke surga. Kalau konsep itu kan berarti kan bukan pernah Bapak ke surga. Konsepnya, Iya, caranya. saya tidak tahu cara konsepnya karena surga itu saya nggak tahu seperti apa. Nah, mana saya tahu surga itu seperti apa? Bagaimana saya bisa bikin konsep sementara surga saya tidak tahu? Aneh-aneh Anda ini. Bukan aneh. Iya. Oke, saudara kita, Belum kau tahu bikin konsep, lalu apa kau konsep kau nggak tahu? ke Bikin saudara kita Muslim aja mungkin ngerti nggak dibilang nggak konsep? usah Pak Yusuf yang jawab. Mungkin yang penonton di bawah yang awam saudara kita Enggak, Muslim saya pasti tanya menurut dulu Bapak mengerti nggak agamanya konsep? pasti bisa jawab dia. Bagaimana Bapak bikin konsep ke surga sementara surga kau nggak tahu? Ini udah makin mempermalukan kita. Nah, ini kayu udah kusiapkan ya. Ini saya Itu gurus. lagi, udah makin Pukul kekanak-kanakan. kakinya kalau nggak bisa diam. Bagaimana Anda bisa membuat konsep sementara kau nggak Nah, tahu turunin surga? moderator. Turunin moderator, Pak Mas Burya. Aduh. Turunin moderator, Mas Burya. Konsep ke surga, surga aja kita nggak tahu yang mana. Aduh. Wah, Emilia dari Bogor ini.